ada video-video yang dihapus sama Gisel. sebelum handphone itu hilang katanya. Video apa? Habib Rizik pun sudah jadi tersangka Tersangka. dalam kasus pelanggaran prokes. Nah ini Kekarantinaan kesehatan itu. Iya. Ya? Hai viewers, kembali lagi di reactionjpnn.com. Ada cerita di balik berita. Gue Aristo. Gua Fatan. Kali ini kita akan membahas 5 berita terpopuler di jpnn.com pada pekan ini. Beritanya apa aja mas diantaranya mas? Di antaranya itu soal pemakaman anggota FPI dan soal penangkapan atau OTT kepada Mensos Juliari Batubara. Iya. Selengkapnya di reactionjpnn.com. Nah mas, berita terpopuler kelima mas, sebelum kita masuk ke Menteri Juliari, ini ada beritanya Mbak Gisel. Kenapa lagi? Ya masih tersangkut dengan 19 detik itu mas. Oh. Jadi kali ini yang berkomentar pakar telematika, Roy Suryo, yang dia juga pernah jadi politikus Partai Demokrat dulu di parlemen. Nah, Mas Roy ini bilang kalau kemiripan video video yang 19 detik itu dengan Mbak Gisel, tingkat akurasinya meningkat, Mas. Wow, meningkat. 78% kata Mas Roy Suryo. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 72 atau 74, Mas Roy bilang gitu. Sekarang udah 76. Sekarang udah 78. Oh, 78. Udah meningkat. Ya 4% lumayan lah. Kalau elektabilitas bisa terpilih itu kan. Iya, udah terpilih. 40% pertumbuhan ekonomi juga. Waduh, meningkat. Enak juga kan. Nah, Mas Roy bahkan bilang kalau disandingkan video 19 detik itu dengan potongan-potongan foto Mbak Gisel yang 3 tahun lalu, karena katanya sih videonya ini mas, dibuat 3 tahun lalu. Oh. Jadi disandingkanlah dengan foto-foto Mbak Gisel. 3 tahun yang lalu. Katanya kalau itu disandingkan bisa lebih dari 78% mas katanya. Berapa persen? Nah ini Mas Roy nggak bilang. Oh iya. Mas Roy cuma bilang bisa meningkat 100% sih nggak tahu juga. Nggak tahu kita ya. Cuman dibilangnya bisa meningkat lebih dari 78%. Bisa sahih atau enggak kita kan nggak tahu juga. Tapi kalau di luar konteks itu 3 tahun yang lalu emang Gisel masih status nikah ya sama ini? 3 tahun lalu kayaknya sih belum ini sih. Masih nikah kan? Kita perlu nanya deh sama anak nggak terlalu hafal. Tapi intinya kalau kata Mas Roy, kalau disandingkan yang di foto-foto kayaknya di Instagram atau apa gitu kata Mas Roy, ya itu mas meningkat lebih pesat 78 daripada 78%. Dan sebelumnya juga Hotma Paris Hutapea bilang kalau Gisel ini pernah kehilangan mas ponselnya. Oh. Nah cuma video-video yang di ponsel tersebut dihapus. Kita nggak tahu juga yang dihapus videonya yang mana gitu. Jadi pada saat hilang, katanya sebelum video ponsel itu hilang, ada video-video yang dihapus sama Gisel sebelum handphone itu hilang katanya. Video apa? Kita juga nggak tahu, perlu ditanyakan lebih ulang lagi sih ke Bang Hotman Paris. Penuh dengan drama berarti ini. Penuh dengan tanda tanya, penuh dengan misteri. Belum pasti ya, semua belum pasti. Nah berita ini banyak mengundang komentar mas di mobile jpnn.com. Barangkali mas bisa dibacakan. Gua langsung aja komentar atas nama Aris Faiz di aplikasi jpnn.com. Aris Faiz ya. Mengakui kebenaran itu sesuatu yang baik dan mulia. Kenapa harus malu? Semakin Anda banyak bohong, semakin besar malu dan dosamu. Ingat, kebohonganmu akan dikalahkan oleh kejujuran. Percayalah. Super banget lu hubungannya. Kebenaran ya, dia mengungkap kebenaran. Harus berani mengungkap kebenaran ya. Benar. Walau pahit. Karena ya waktu yang akan menjawab. Betul. Iya kan, semakin kita berbohong, semakin kita terperangkap dalam kebohongan itu. Semakin kita berbohong, semakin kita kecelek. Nih mas, aku bacakan komentar yang lain ya. Oke. Dari akun Mas Thomas, dia bilang gitu. Daging mentah isi ulang memang selalu menarik dibahas. Daging mentah. Saya kurang paham juga sih Mas Thomas. Sayap itu ya. Iya. Mas Thomas ini terlalu general bahasanya. Tapi kayaknya masyarakat Indonesia masih tidak mau move on ya dari isu dari 19 detik ya. Boom,
Bam. 19 detik Dari itu. 16 detik. Padahal kalau 2 menit Jangan apa ya Allah. nggak ketemu soalnya. 2 menit mungkin lebih geger lagi Republik ini kan. Nggak selesai isunya. Itu terus dibahas per detik kan. Kalau pandangan Mas, ini harus nggak sih jadi panjang atau diselesaikan, dan bagaimana cara nyelesain ini? Ya kalau menurut saya ya, yang 19 detik ini ya, ini sih koridornya sih karena udah menyebarkan di media sosial gitu. Kan pasalnya juga dapat ya. Ya, jadi kalau bisa sih diusutnya sesuai dengan koridor hukum aja lah Mas. Ya, walaupun kita juga nggak usah terlalu membesar-besarkan juga sih menurut saya juga. Ya, yang perlu diusut ya penyebar sih Mas, maksud saya. Penyebar. Tapi ya terlepas dari itu, walaupun ada kemiripan ataupun tidak ada kemiripan, masyarakat itu harus tetap pada asas praduga tak bersalah. Betul. Benar nggak? Betul. Eh? Betul, itu betul. Jadi jangan menjustifikasi kalau video itu ya pemerannya Mbak Gisel gitu kan. Siapa tahu ya itulah. Ya itulah siapa itu gitu aja. kan. Kita kan nggak ada yang tahu. Lalu di berita keempat terpopuler di JPNN pada pekan ini, komentar soal Ruhut Sitompul tentang OTT Mensos Waduh. Juliari Batubara. Ruhut itu bukannya politikus PDIP? ya? Heeh. Dan Juliari sama ya? Sama, Oh, mereka. tapi dikomentarin gitu ya? Heeh. Oh, iya, lanjut Mas. Jadi Ruhut Sitompul mengatakan bahwa pihaknya menghormati langkah Mantap. hukum yang dilakukan KPK terhadap Mensos Juliari. PDP juga tidak akan mengintervensi, bahkan memberikan ruang seluas-luasnya kepada Ketua KPK Firly Bahuri untuk ini ya, mengusut mengusut kasus ya. itu. Di sisi lain, Bang Ruhut juga menyampaikan bahwa kalau Bu Mega itu punya prinsip bahwa hukum itu adalah panglima paling tertinggi. Emang kalau kata-kata Bu Mega itu kayaknya adem gitu ya? Adem. Bikin teduh gitu kan? Kadang Dan bikin emosi. kadang bikin ya penegakan hukum jadi enak, gitu pas ya. Tapi ya terlepas dari itu Bang Ruhut, intinya sikap PDP adalah menyerahkan sepenuhnya kepada KPK atas kasus Mensos Juliari Batubara. Intinya nggak ada intervensi gitu lah ya. Tapi kan soal kasusnya itu sendiri, jadi Pak Juliari ini menyunat. Jadi Tiga- bukan mantri doang yang nyunat ya? Bukan. Dari 300.000 itu, dia mengambil jatah, diduga 10.000 Per paket. per paket. Nah, Itu berapa paket ya Mas? ya banyak Mas. Kan untuk dana bantuan sosial itu ada sekitar berapa? Nggak mungkin ribuan juga. Puluhan triliun, 20 waktu itu nggak salah ya, silakan diralat. Terlepas dari itu, ini juga mengecewakan banyak pihak, karena kan di tengah-tengah pandemi orang banyak kesusahan. Yang kena PHK Heeh. gitu ya. Harusnya ini kan membantu ekonomi masyarakat. Dimanfaatkan gitu ya. Benar, Ya tapi kita kan juga menghormati juga yang tadi Mas bilang praduga tak bersalah. iya benar. Ya biar nanti KPK lah. Dan menurut saya juga omongan Bang Ruhut yang menyampaikan Bu Mega itu bijak lah. Jadi membiarkan penegakan hukum biar berjalan sesuai koridor. Nah, berita ini juga banyak komentar nih dari para netizen Siap. di JPNN. Mungkin bisa dibacakan. Saya bacakan nih Mas. Satu diantaranya dari Toto Yuliarso. Mohon maaf, Harun Masiku masih kayak lagunya Nika Ardila. Dunia ini panggung sandiwara. Insya Allah cepat tertangkap. Bravo KPK. Oh, jadi dia lebih menyoroti soal PR gitu ya? Yang kemarin ramai-ramai gitu. Benar. Ini ada juga nih komentar kedua atas nama Marga Gurning di aplikasi jpnn.com. Dia bilang, gimana itu Bang? Dulu Abang di PD, mungkin maksudnya Partai Demokrat, ada banyak yang tertangkap KPK. Sekarang Abang di PDP masih ada aja yang tertangkap. Gimana nih Bang? Pusing nggak Bang? Abang aja lah yang jadi menteri. Dia emot ketawa. Kalau jadi menteri gimana? Hah? Oh ya asik juga kayaknya. Tapi jangan yang strategis, maksudnya Menko gitu. Waduh. Mantap nih kalau Mantap. Menko apa? Menko kemarin. PMK, Waduh, pemberdayaan Menko PMK. manusia dan kebudayaan ya. Iya, revolusi mental ya. Revolusi akhlak. Oh jangan. Jangan. Wah, gila. Ya kalau Mas sendiri kalau menilai dari kasus Mas Juliari dan sikap PDIP gimana Mas? Kalau kayak gitu kan artinya partai politik yang berkuasa saat ini memberikan ruang kepada KPK nih sebesar-besarnya. Artinya tinggal KPK nih, mau nggak? Karena kan yang baru satu pos ini yang diperiksa, yaitu terkait dana bansos yang di Jabodetabek.
Sementara kan banyak pos-pos bansos lainnya di daerah-daerah. Nah itu kan mungkin bisa menjadi ruang untuk membuka. Jangan sampai di daerah-daerah juga disunat, jangan sampai. Karena kan saya juga orang kampung ya, mendengar kalau emang bansos itu kadang paket-paketnya apa? Gitu ya. Apa Indominya? Kok pokoknya ya itulah mie instannya lah ya. Iya. Instannya kadang nggak familiar di mata dan di telinga tuh sama kaleng-kaleng ikan itu. Berasnya juga, iya kan? Yang sarden itu ya. Itu kan sangat menyakitkan, benar nggak? Di sisi lain masyarakat mendengarkan kabar gembira dia mendapat bantuan, tapi di sisi lain yang diterima itu rendah jadi nggak sesuai kualitasnya. ekspektasi gitu Benar. Ya kalau aku sih ngeliatnya kalau kasus ini ya jangan sampai menggeneralisasi juga lah. Ketika misalkan menterinya tertangkap dan satu partai dianggap kotor gitu mas. Benar. Itu paling itu aja. Nah, berita terpopuler ketiga nih mas. Ini beritanya pernyataan Irjen Fadil Imron. Wah, Kapolda Metro Jaya yang sekarang nih menjabat nih. Dia bilang terkait dugaan kasus pelanggaran prokesnya Habib Rizik, Fadil meminta Habib Rizik untuk memenuhi panggilan pada 7 Desember mas. Jadi waktu itu kan dipanggil. Nah, Fadil Imron meminta Habib Rizik memenuhi panggilan tersebut. Karena panggilan pertama 1 Desember Habib Rizik tidak hadir. Ya mangkir. Kalau dibilangnya mangkir. Waktu itu atas alasan kesehatan atau apa. Nah, pemanggilan yang kedua itu 7 Desember. Dan waktu itu pernyataannya tegas Fadil Imron. Apa tuh? Dibilang kalau Habib Rizik itu harus memenuhi panggilan, kalau tidak akan kami tindak. Dan kalau yang menghalang-halangi juga akan ditindak. Akan kami tindak. Wah, tindak semua. Mantap Pak Polisi. Tindak aja lah Fadil Imron. Nah, dari kasus ini pun saat ini ya, Habib Rizik pun sudah jadi tersangka dalam kasus pelanggaran prokes. Nah, ini kekarantinaan kesehatan itu ya, yang waktu apa namanya? Yang Maulid Nabi dan pernikahan anaknya. Yang ramai Najwa Shihab. Najwa Shihab ya. Itu namanya. Anaknya Najwa Shihab yang nikah itu. Nah, berita ini waduh, udah Habib Rizik, Irjen Fadil Imron pula kan yang berkomentar kan. Dan pada saat itu yang bukan Fadil sama Panglima Dudung nggak sih? Konversinya? Itu bukan. Oh, yang bukan itu ya? yang kalau yang konvers yang itu kan penetapan kan. Oh, iya. Yang bukan, yang itu yang kasus yang itu loh, yang 6 laskar itu loh. Oh iya. Nah, kali ini beda lagi. Jadi dari berita ini seperti biasa mas, banyak komentar nih. Benar. Fadil kan, FPI pula kan, dan Habib Rizik. Komentarnya banyak. Mungkin ini bisa gue bacain langsung nih bro. Boleh mas. Komentarnya. Dari aplikasi JPNN atas nama Hari Roman. Dia ini agak panjang juga nih ngomongnya. Bikin cerpen komentar. Apa bikin berita lagi? Dia bilang gini, seorang ulama itu seharusnya memberi pencerahan kepada umat. Ceramahnya menyejukkan hati dan selalu mendoakan kebaikan dengan tutur kata yang santun. Kalau yang satu ini dan pengikutnya hanya membuat fitnah, bid'ah, dan memprovokasi untuk mengadu domba umat. Apa ini yang disebut ulama yang diagung-agungkan? Nauzubillah min zalik. Kita sebagai manusia diberikan akal untuk membedakan yang benar dan salah kecuali hewan. Jadi gunakan akal sehat untuk berpikir dan menilai, jangan ego dikedepankan. Bravo TNI Polri NKRI, harga mati. Yang tidak taat hukum sikat habis karena hanya mengganggu keamanan dan ketentraman bangsa dan negara. Putra-putri Polri, bagaimana yang komentar? Nggak ngerti deh, ini Hari Roman nih. Oke, terlepas dari status media, kita bacakan lagi dari Faktor Pratama mas. Apa dia bro? Hanya terjadi di negeri Konoha. Maaf, dia nulisnya Konoha soalnya mas. Ya, saya ulang ya, hanya terjadi di negeri Konoha. Operasi besar terhadap Habib Rizik and FPI. Setelah Dubes Saudi memberitahukan ada kekuatan besar menghalangi Habib pulang, pergantian Kapolda Metro Jaya and Pangdam Jaya menerjunkan pasukan untuk menurunkan baliho. Intel yang mengawasi Habib dan penyerbuan pada FPI and Habib. Ayo Komnas HAM, tim pencari fakta internasional, Mata Najwa dan media netral, ayo bongkar seperti saat peristiwa pembakaran halte bis di Jakarta. Jadi membuka tabir gitu ya. Benar-benar. Biar ya bagus sih komentarnya. Cuman ya ada dia bilang halangi kekuatan besar waktu Habib pulang. Ya kalau Mas sendiri menilai
tindakan, karena waktu itu ini ya apa tindakannya masih belum yang Habib masih tersangka. Kalau sekarang kan udah tersangka. Nah, Iya, waktu itu iya. kan tindakannya saat Habib Rizik belum tersangka. Kalau Mas sendiri menilai Kap Irjen Fadil Imran. Kalau namanya polisi ya pasti sesuai dengan koridor hukum ya. Dia melakukan tindakan-tindakan itu. Tapi mungkin kata kuncinya di sini adalah keadilan itu. Bener nggak? Ketika yang satu ditindak, yang lainnya yang melakukan kesalahan yang sama juga ditindak. Bener nggak? Hah? Nah, Karena ketika rasa keadilan ini diganggu atau tidak dirasakan, pasti kan terjadilah polemik itu. kalau nggak ada ketidakadilan Pancasila sila kelima ya repot terganggu kan. Itu udah dasar berarti ya, Dasar, kan? fondasi. Iya. Ngeri, Bos. Apa nggak Pancasila itu misalkan nggak ngasih keadilan. Tapi terlepas dari itu, semoga polemik ini tetap berjalan dengan damai, tidak ada bentrok-bentrokan. Ya intinya nggak sampai berdarah-darah lah ya Mas. Benar. Berita kedua terpopuler datang dari penyanyi Siti Badriah. Jadi Mbak Siti Badriah terpergok sama pembantu rumah tangganya saat melakukan hubungan Suami istri. Tanda kutip gitu. Nah, terus Dengan suaminya Krisdiana Baharudin. Pada saat berbincang di salah satu akun YouTube seorang artis juga, Mbak Siti Badriah ini menyampaikan dia pernah terpergok pada saat melakukan begituan dengan sang suami di sofa ruang tamu. Saat di ruang itu. nggak salah juga sih ART-nya kan. Nggak salah. Iya, pada saat terpergok dia kaget terus dia melihat emang PRT-nya juga membuang muka apa tidak melihat. Mereka juga melakukan hal yang sama, pura-pura melakukan kegiatan yang lain. Asli, awkward sih. Kalau gue jadi ART-nya sih Mas, awkward sih, awkward asli. Gimana gitu? Aduh, Iya. aduh. Tanggung lagi. Asli kalau gue jadi ART. Itu yang bahaya tuh kalau tanggung itu, Bu. Tapi udah Ya nggak kalau kayak dia, moodnya udah berubah, Mos. Iya sih, perkara mood ya. Kalau ini Kenapa nggak di kamar gitu? Ya, tapi barangkali itu kali ya. Apa namanya juga spontan kali Spontan. atau emang butuh sensasi kan kita nggak tahu kan. Ya tapi dalam hal ini juga nggak bisa disalahin ART-nya. Nggak bisa. Nah, berita ini juga adalah komentar beberapa di JPNN melalui platform-platformnya. Mungkin bisa dibacain dulu. Sip, saya bacakan nih Mas. Dari Ahmad Suryadi menceritakan hubungan intim dengan pasangan adalah perbuatan yang tercela walaupun itu pasangan yang sah. Ya, cuman kita nggak tahu ya gimana legalitasnya atau hukumnya secara agama maupun kalau negara dilarang nggak sih ceritanya? Melakukan perbuatan itu kayaknya fair-fair aja deh kalau kita ngomong maksudnya masih dalam kerangka sopan santun kali ya. Cuman awkward juga. Emang sebenarnya sih baiknya sih konsumsi pribadi sih, cerita pribadi sih. Cuman kalau mau diceritain juga nggak masalah sih, terserah dia juga. Bener. Cuman gue ngebayangin dari ART-nya doang Mas. Bayangin jadi pas lagi masuk gitu. Ya. Kalau RT-nya cowok apa cewek ya? Iya, kalau gua cowok pasti patah hati gue. Kalau gue cowok bikin 19 detik ya? Jangan. Berita terpopuler pertama di JPNN pada pekan ini Mas. Mantap. Ini beritanya fenomena alam saat pemakaman jenazah Laskar FPI Mas. Wah, ini berita duka ya? Ya, jadi ini lebih ke fenomena alam ya Mas. Saat proses penguburan yang dilakukan di Megamendung terekam di video kalau pelangi Mas, Ada pelangi. Iya, berwarna-warni. Subhanallah. Dan video itu direkam oleh salah satu simpatisannya FPI. Bang di berita ini dibilang Edo namanya Mas. Bang Edo. Dan bukan cuman sekadar video saja, jadi ada pengakuan dari warga sekitar juga Mas. Saat proses pemakaman para laskar yang disebut Bang Munarman ini sebagai syuhada, mereka mengakui kalau memang ada pelangi saat proses pemakaman Keenam ada yang syuhada disebut itu.
bagi yang belum tahu kalau 6 orang laskar ini meninggal tertembak di Tertembak? Nggak sengaja dong. Ditembak. ya, Iya, ditembak Tembak. polisi. iya, Iya, ditembak lah ya. Orang polisi juga sudah membenarkan mereka yang menembak gitu. Nah itu jadi ditembak polisi di tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Jadi bagi yang belum tahu nih, jadi laskar ini yang dikuburkan di Megamendung meninggal karena ditembak sama polisi. Kenapa ditembak? Karena kalau kata Kapolda, kejadian itu berawal saat polisi melakukan penyelidikan atas informasi pengerahan massa saat Imam Besar Habib Rizik hendak diperiksa, Mas. Terkait pelanggaran dugaan protokol kesehatan yang itu tadi. Iya. Nah, jadi dalam proses itu kata polisi Ada perlawanan. ada perlawanan lah. Jadi sehingga anggota kepolisian yang di lapangan menggunakan haknya gitu, Mas. Untuk Diskresi yang lah ya. diskresinya dia. Kalau dalam aturan itu melindungi diri atau mengancam lingkungan sekitar gitu. Masyarakat Ya, sekitar. Pada akhirnya seperti itu. Jadi karena ada ancaman, katanya sih begitu kan. Ya kita juga belum tahu ancamannya benar apa enggak ya. Masih belum tahu kan. Benar. Nah itu berita ini yang fenomena pelangi ini saat penguburan jenazah para syuhada yang Bang Munarman bilang ini banyak Mas komentarnya. Dan ya wajar karena itu populer kan. Benar. Populer. Tapi tunggu dulu, mereka memaknai pelangi ini apa ya? Nah ini jadi nggak cuma dikasih tahu aja. Jadi ada fenomena gitu. Oh iya. Ada fenomena alam lah. Semesta bersikap barangkali seperti itu. Menyambut Pemakaman. pemakaman. Nah boleh Mas dibacakan komentar-komentar dari mobileJPNN.com. Di sini ada atas nama Rizal dari aplikasi JPNN. Dia mengatakan bahwa pelanggaran HAM berat eksekutor harus diusut, buat TPF independen. Maksudnya itu mungkin tim pencari fakta independen. Kayaknya Komnas HAM juga udah bergerak. Dia udah bikin tim setelah kasus tewasnya Laskar FPI ditembak. Ya kemarin sih Komnas HAM udah bergerak. Kemarin sih udah nyawancara keluarga katanya kan. Keluarga dari para korban. Ya timnya udah ada. Nah satu lagi komentar nih Mas, aku bacakan ya. Oke. Dari Ihwan Listiono. Subhanallah, mudah-mudahan syahid membela ulama. Amin. Mantap. Ya doa-doa baik kita baik. Aminin aja. Amin. Terlepas dari itu, kalau menurut Bro Aristo gimana nih? Dari kasus ditembaknya para laskar, rangkaian itulah. ya karena memang ada perbedaan ini Mas, keterangan antara polisian dan Pihak FPI. Polisi bilang sejak awal udah ada baku tembak, bahkan dipamerin tuh 2 pistol yang dibilangnya rakitan Dan ada satu yang organik ya. yang pakai parang juga kan dipamerin, apa parang apa sih, pedang. Ya, itulah. Tapi kalau pihak FPI mengatakan FPI mereka tidak punya ini, Itu, Mas. mereka tidak membawa senjata ya. Karena memang dilarang kan secara organisasi. Nah ini sih yang menurut saya perlu diusut ya, termasuk yang soal baku tembak, apa benar ada perlawanan, atau jangan-jangan kata Bang Munarman ya yang disebut pembantaian oleh Mas. Tapi terlepas dari itu ya namanya juga ada korban jiwa dan ada nyawa manusia yang hilang. Betul. Itu yang pertama menjadi duka untuk kita semua sih 6 sebenarnya. orang lagi. 6 orang. Ya kita percaya dengan polisi, kita juga percaya dengan FPI. Tapi ini ada 2 persepsi. Ya baiknya sih untuk menjawab itu emang benar tim independen ya, yang menjawab biar ketahuan siapa yang, bukan mencari siapa yang salah yang benar, bahwa ada 6 nyawa manusia yang meninggal dan negara harus bertanggung jawab gitu. Dari sisi itunya saya penting. Itu tadi 5 berita terpopuler di jpnn.com pada pekan ini. Tapi sebelum kita tutup acara ini, Mas, kita akan mengumumkan siapa saja yang beruntung mendapatkan Merchandise. keren. Iya. Seperti ini. Baju ini. Bukan ini, baju Bukan, itu. ini. Keren. Dari jpnn.com yang sudah berkomentar di aplikasi jpnn.com dan platform JPNN lainnya. Monggo Mas, siapa aja yang Nah, mereka yang beruntung adalah Aris Faiz, Totok Yuliarso, Hari Roman, Ahmad Suryadi, dan Rizal. Nah, selamat buat yang beruntung. Lalu, buat Anda-Anda yang belum beruntung, komen yang sebanyak-banyaknya. Ayo, banyak-banyak info ya. Tapi komen yang benar gitu. Iya, yang Jangan benar ya. typo juga. Kita nggak pusing bacanya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel YouTube jpnn.com. Gua Fatan. Stop. Dah.